Dan ini ada kode-kode tersendiri, nanti kita pahami kode-kode. Ini pakai baju ini juga anak punya baju ini. Ini dikasih oleh palean pondok pesantren besar, dan anak dikasih ini. Bermanfaat. Katanya. Belum dicoba. Belum pernah. Takut. Cuman anak itu belum belum ngerasa butuh waktu itu, karena ini khusus buat perjalanan jauh. Jadi kalau maunya tabrakan pun juga boleh, paling motornya yang hancur, orangnya enggak hancur. Tapi anak belum pernah nyoba. Tapi alhamdulillah kalau anak nyoba mungkin ya hancur semuanya sama orang-orangnya gitu, seperti itu. Tapi esonson nih setiap malam Jumat manis harus disonson gitu. Ya ritualnya begitu. Seperti itu. Ini haramnya azimat. Kenapa azimat itu dikatakan haram sebenarnya dalam syariat itu? Yang pertama adalah masuk dalam syirik asghar. Syirik asghar adalah syirik kecil. Tapi dengan kecilnya syirik itu kan dilakukan berulang-ulang. Syirik kecil. Dilakukan terus akan menjadikan besar di hadapan Allah. Kenapa? Dilakukannya berulang-ulang. Mendingan juga syirik akbar. Jadi pada saat syirik akbar dia tahu syirik akbar, otomatis dia melakukan sekali itu bertobat. Nah biasanya tergelincirnya manusia itu kepada syirik asghar biasanya. Yang kedua biasanya tipuan-tipuan visual. Pada saat kita mempunyai benda tersebut itu seolah-olah dalam memori kita itu sudah tenang, punya ini, nanti ini yang akan membantu saya begini dan begitu. Contohnya buka warung dikasih apa? Dikasih penglaris. Apalah bentuk penglarisannya itu? Bisa ditaruh di atas di atas pintunya, bisa ditaruh di tempat uangnya, gitu lah. Mungkin berbentuk atau berbentuk apa? Itu sudah menyangka bahwasanya kita pasti akan laris terus setiap hari. Nah, yang ketiga adalah menjadi rumah dari setan ataupun jin. Pada saat kita meruqyah rumah, ternyata di rumah itu masih ada benda-benda yang disebutkan tadi, rumah itu pasti akan bermasalah, tetap akan bermasalah, tidak akan selesai. Begitu. Biasanya Biasanya pasien itu ada sesuatu yang dirahasiakan ke kita biasanya. Terkait dari azimat ya. Biasanya pendaman, mungkin karena saking lamanya atau saking malesnya mau membongkar lagi, bilang ada benda-bendeman Pak, sombong, mau nambah benda tapi semakin sombong. Nah, gara-gara lambatnya itu, karena lamanya itu, malah penyakit tambah kuat pengaruhnya itu. Begitu. Ada orang yang mengaku tidak punya pendaman karena memang dia itu eman dengan pendamannya. Yang kedua memang dia itu lewat sini bisa Mas? Bisa lewat belakang sini. Atau dia memang tidak mau membongkarnya karena sudah dicor atau apa macam-macam. Seperti itu. Nah, nih contohnya. Keris empu gandring, keris empu semuanya ada di sini. Tuh. Ini apa namanya nih? Ini apa nih? Apel jin. Apa itu? Apel jin. Jadi jin tuh punya apel sendiri. Betul ini, Bob. Ini akan ini. Dan tidak semua orang itu punya apel jin, dan ini makanya mahal ini. Kalau cuma 10 juta lebih apel jin ini. Oh, beda. Ini mana pesan ke Kuningan, mana itu? Mana ini? Mana sare dari mana? Jin dogo. Paling beratun 10.000, 20.000 paling. Bisa dijual dengan puluhan juta. Bayangkan. Ini apel jin dari Kuningan. Ini bulu perindu. Ini apa? Buku. Pring petuk. Dapat buku. Ya, katanya pesan beliau dan nyekor kokok. Ini pring petuk. Ini bisa 50 juta. Pring petuk ini. Ini sudah hampir pring petuk ini. Kalau ini sesajen biasa. Kalau ini yang aneh ceritakan. Nah, macam-macamnya. Nah, di samping dari jimat biasanya susu atau rajah, dirajah di di tubuhnya. Ini raja dengan khoda macan nih, khoda macan dirajah dengan rajahan kode-kode tersendiri untuk memanggil ruh macan ini untuk masuk ke dalam orang ini. Nah, ini susu. Ini biasanya untuk perempuan awet muda, biasanya artis-artis atau biasanya makanya kan artis-artis kalau sudah nggak laku itu sudah mulai peot, ya nggak gampang peotnya.
Kalau sudah peot biasanya gampang meninggalnya, betul kan? Kalau sudah artis sudah tidak pernah ada di televisi, biasanya tahu-tahu dia keluar baik lewat media sosial atau lewat koran, biasanya tahu-tahu sudah sakit. Ya, tahu kalau kita sudah pernah dengar sakit, tidak lama meninggal. Ya karena memang dulunya dia tenarnya itu dengan seperti ini. Kebanyakan, tidak semuanya memang kebanyakan. Nah, ini raja-raja ini. Ini raja-raja biasanya ini untuk kekebalan. Untuk kekebalan. Ini apa ini? Aku. Ini apa nih? Tidak tahu pokoknya ini pesen ini. Ya ini bang. Orang-orang zaman dulu itu kalau ada orang hamil kan dipakaikan ini. Ini dipakaikan. Terus ini taruh di bawah bantal. Terus ini ditaruh dikaitkan ke spraynya. Kalau ini dipasangkan, dipakukan ke salah satu apa namanya? Kalau kepalanya itu sambil bolong nanti kecil anak itu. Seperti itu. Nah, ini kata-kata anak ini rumus-rumusnya dari para orang-orang yang bertanggung jawab itu, seperti ini, bikin rumus-rumus seperti ini. Tahu nggak? Meskipun kita nggak ngerti ini apa bahasanya, ini dari bahasa apa ini? Ini dari aksara apa sih? Bukan. Iya kan alif lam ba, ya yang ini kan cuma hija ini. Ini kodenya kan ini, kode haramnya kan ini, bukan hijaiyahnya. Ini kode haramnya. Ini kode dari aksara apa sih sebenarnya? Dari huruf apa? Penganut matahari. Apa? Apa? Suryani mas Suryani mas, bukan Suryanto. Suryanto lah. Iya seperti itu. Nah ini dari pengganti mas, penggantinya alif nih sama lah. Pengganti ba itu seperti r, pengganti ta itu seperti ini gitu kan. Jadi kalau pokoknya Bismillahirrahmanirrahim diganti oleh mereka dengan huruf-huruf ini. Alif ganti ini, ba ganti ini, ta ganti ini, sin ganti seperti ini gitu. Ya, penggantian seperti ini. Yang penting kita ngerti aja. Nah ini tidak berurutan. Alif, ba harusnya ta. Ini udah diacak. Ini nilainya. Kalau alif itu 1, ba itu 2, jim itu 3, dal itu 4, ya, ha itu 5, waw itu 6 gitu. Makanya nanti kalau umpamanya ada amalan subhanallah itu dibaca 4.400 bah, karena ada sudah direken mas, sudah ada rekenannya, makanya nanti disampaikan. Nah ini juga masalah aspek, ini. Kalau dal itu berhubungan dengan tanah, ini berhubungan dengan tanah semuanya, ya berhubungan dengan air. Maksudnya berhubungan apa sih? Keluhannya. Kalau dia keluhannya nah seperti batuk, pola batuk itu bermasalah di mana sih sebenarnya? Udara. Ini mas, dia bikin apa amalannya atau bikin jimat-jimatnya ya di antara ini sudah hurufnya, tidak boleh huruf yang lain. Nah ini ya aplikasinya seperti ini sudah. Ana juga bingung jangan atau Ana sampai sekarang 4 tahun ini nggak ngerti ini, karena memang harus tahu sih. Kalau Ana sendiri nggak ngerti ini maksudnya apa, tapi inilah yang biasa kita temui gitu loh. Ini dari mana konsep ini? Dari teman-teman Rehab Hati yang memang dulunya dukun terkenal dan sekarang ada di Rehab Hati Bandung. Beliaunya yang menyampaikan semuanya ini, karena beliaunya tentang bikin dulu. Lalu 2 hari yang lalu buka kayak gitu. Nah makanya ya. Tapi biasanya seperti ini itu ada 2 macam. Nah ini yang kata Ana tadi. Yang kanan. Nih kata Ana tadi. Ya, pada saat ini sudah dirubah dengan nilai-nilai tertentu, ya pada saat contoh nih Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, dipecah oleh dia ba 2, sin 60, mim 40, alif 1, lam 30, lam 30, ha itu 5 kan, dijumlahkan total 786. Berarti bacanya Bismillahirrahmanirrahim itu sebanyak 780. Nah begitu. Makanya kalau ada orang punya amal-amalan, ini kecong, sholawat cong, ketua ibu baca 444 cong. Jadi kan ya dari ini yang bikin itu seorang ustadznya atau
atau dukunnya itu begini. Gitu. Paham ya? Jadi tidak pas dapat uang SIM 777 itu. Tidak ada perhitungannya sendiri bagi mereka seperti itu. Nah, seperti ini. Yuk, sekarang kita kepada arti dan bentuk dari azimat itu sendiri. Jikalau kotak persegi panjang, ya itu biasanya bermaknanya unsurnya unsur tanah atau unsur bumi yang di dalamnya itu. Kalau bulan itu elemennya elemen besi. Maksudnya apa? Dia itu lebih kuat pengaruhnya kepada hal-hal yang berkenaan dengan besi atau penjagaan atau penguncian. Penjagaan itu biasanya orang-orang yang menginginkan dia itu magri tubuh atau magri rumah. Jadi satpam. Iya. Ini juga ada makna dari kainnya. Kalau putih itu biasanya pelet pengasian atau pembungkus pukul. Putih ini kan identik dengan apa? Kain kapan. Nah, suci gitu. Merah itu dengan penglaris biasanya, penjagaan. Atau ada perlawanan. Maksudnya perlawanan apa itu? Kita umpamanya dianggap diserang orang, kita harus melawan dia. Biasanya anunya merah. Kalau kuning biasanya mahabbah, penglaris biasanya sama, penglaris antara merah dan kuning. Hitam itu kedigdayaan, kanuragan, penjagaan juga kekebalan. Ada anunya sendiri. Nah, ini contoh-contohnya. Jimat Nabi Sulaiman. Nah, ini contohnya ini. Tuh, sampai dengan dia itu dengan fa, dengan ba, dengan ain, dengan kha, dengan shin itu dianalogikan dengan planet-planet sampai sebegitunya. Makanya dalam cincin itu sampai ada aksara seperti ini itu terlihat dari ini sih sebenarnya. Gitu. Tapi maksudnya Allah Alam tidak mengerti kecuali beliau. Nah, ini ada mata dajjal yang dibikin kalung. Tuh, mata dajjal dibikin kalung terus disandingkan dengan ayat-ayat Allah. Bayangkan. Tuh, disandingkan dengan ayat Allah. Paham ya? Ini jimat yang asli. Apa bedanya jimat asli dengan jimat yang tidak asli? Kalau yang asli itu tulisan tangan. Kalau yang nggak asli itu fotokopian. Jimat gitu. Biasanya fotokopian itu biasanya banyak. Masih itu banyak, suruh taruh di 4 tempat, penjuru gitu. Nggak kan dia tulis dengan tangannya sendiri, mesti sudah fotokopian. Seperti itu. Meskipun ayat yang ditulisnya benar dari surat Maryam, dari surat Asy-Syu'ara dan yang lainnya banyak sih. Tuh. Nah, jimat asli dan jimat palsu. Ini asli nih, tulisan tangan. Tapi kepak ini. Capek nih bikinnya satu aja capek ini. Apalagi disuruh bikin banyak. Enggak bisa. Lebih mahal. Nah, kalau ini kayak fotokopian. Oh, ini tulisan. Fotokopian ya. Fotokopian. Tulisan. Pakai spidol merah. Nah, ini nih fotokopian. Nah, ini pasti fotokopian nih gini. Nah, ini tak mungkin enggak. Mungkin satu yang asli untuk fotokopi yang diperbanyak. Oke. Seperti itu. Nah, biasanya salah satunya untuk pengasihan suami dan istri biasanya pakai begini. Celana dalamnya itu biasanya disatui begitu. Pakai dikasih janur biasanya di tempat-tempat tertentu biasanya seperti itu. Banyak sih pengasihannya. Atau ditulis di kain putih biasanya nama korbannya si fulan dan fulanah gitu. Ini nama-nama khodamnya. Nama khodamnya. Ini ada jabar. Makanya kalau ada orang yang istilahnya kerasukan terus dia mengamalkan ya jabar sampai beberapa kali sampai sekian gitu. Itu memanggil khodam yang namanya jabar. Ada khodam yang namanya fardu, ada khodam yang namanya syakur. Makanya banyak juga khodam-khodam itu yang namanya itu menyerupai nama Allah. Banyak sekali. Makanya itu yang diindikasikan bahwa saya itu nama Allah sebenarnya nama khodam sebenarnya. Banyak. Dan itu banyak terjadi gitu. Ya Sabit, ya Sabit, ya Sabit, ya Zaki, ya Zaki, ya Khabir. Itu memanggil nama mereka untuk datang kepada kita. Kan seperti itu sebenarnya. Cuman orangnya enggak paham, enggak ngerti. Yang penting disuruh lakukan aja seperti itu. Seperti itu. Nah, inilah yang banyak terjadi termasuk di rumah ini tuh di depan kemarin itu ada, di mobil ada. Ini baru saya kelentein ini di kaca belakang depan ini. Apa ini? Ini ajimat maksudnya. Artinya Allah A'lam nggak tahu artinya, tapi ini maksudnya ajimat, nggak ada jauh beda dengan yang lainnya. Gitu. Kalau untuk menerjemahkan, anak nggak paham karena anak bukan
hak juga ada mana. Kalau tidak salah hak ini nama seorang ulama. Dan ini harus disebut ini sebanyak 110 kali ulama ini. Allah alam ulamanya ulama bagus atau tidak, Allah alam tidak tahu. Macam-macam. Ini juga banyak di Bondowoso ini, kebenaran di Bondowoso ini. Khodam dari Macan ini banyak sekali kebenaran. Ini sitaannya Ustaz tapi hampir di seluruh Nusantara itu hampir sebanyak inilah, apa namanya, macam-macamnya seperti inilah. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap mental manusia itu? Bukan biasanya, yang sudah terjadi itu biasanya rumah tangganya itu selalu ribut, tidak harmonis, antara suami dengan istrinya, antara orang tua dengan anak-anaknya, itu tidak pernah harmonis. Ada ego, ada emosi yang berkecamuk di situ, akhirnya selalu ribut. Yang kedua, ada anggota keluarga yang idiot, gila atau stres atau autoimun atau autis ya, seperti itu, atau hiperaktif gitu, seperti itu. Terus akal sehatnya terganggu, tidak bisa membedakan baik dan buruk, seperti itu. Banyak lah contohnya. Sulit mendapat jodoh atau bahkan dicintai jin, atau kedua-duanya itu terikat, ada ikatan. Mungkin dia sulit mendapat jodoh karena ada jin di dalam tubuhnya yang mencintai dia. Kan banyak kan kejadian itu? Ya banyak. Ini bisa melalui buhul juga bisa melalui buhul nyata atau buhul jiwa. Buhul itu ada dua. Terus rezekinya seret, emosi tidak stabil, berat untuk ibadah, malas lah untuk ibadah, resah, was-was, susah tidur, badan tremor. Apa tremor itu? Gemetar, gampang sakit akhirnya. Karena tremornya itu gampang sakit, akhirnya stroke. Bangun selalu kesiangan, susah bangun subuh. Lebih duluan ayamnya daripada orangnya. Impoten, ketakutan, kesedihan. Nah, untuk impoten ini kebanyakan biasanya khodam yang menjadikan impoten. Dan ini anak menterapi orang impoten itu khususnya laki-laki kan. Itu hampir semuanya khodam. Caranya bagaimana? Diruqyah di selangkangannya, kanan kirinya. Metodenya apa? Metode sentuh dengan tiup. Insya Allah. Ini sudah anak lakukan dan alhamdulillah. Itu maksudnya khodam yang dia pelajari sendiri. Bisa dipelajari sendiri, bisa karena kedua nasab. Nasab itu kan bisa jin, bisa khodam. Ketakutan dan kesedihan yang susah saat syarat. Ini juga ada 1 lagi sih sebenarnya yang anak bukan dari rehab ya, yang anak yang anak alami. Apa yang satu ini? Biasanya disandranya ruh atau disandranya sukmanya. Pernah meruqyah orang yang ruhnya tersandra? Saya pernah. Iya. Setelah diruqyah gimana? Alhamdulillah beberapa menit setelah itu sakaratul maut. Oh, sakaratul maut. Iya, langsung wafat. Ada. Kata dokter, ini ndak pingsan, ini sadar. Ini kalau diajak bicara ini ngomong gitu, kata dokter itu. Tapi dia ndak bisa buka matanya. Tapi kalau menggerakkan itu bisa. Tersandranya jiwanya, sukmanya itu oleh setan. Itu ada. Cuman mungkin karena nggak dialami teman-teman di pusat, jadi nggak disebutkan di sini. Bukan koma. Bukan. Kalau koma itu sudah semuanya non aktif. Kalau koma itu non aktif semuanya. Panca indera pun juga semuanya, kecuali pendengaran. Biasanya kalau koma pendengaran. Makanya kenapa orang sakaratul maut itu terakhir pendengaran, makanya kenapa disunahkan untuk ditalqin. Karena yang panca indera yang masih berfungsi itu adalah pendengaran. Meskipun dia itu pakai hati nanti mengikutinya. Jadi orang diam itu bukan tidak ngomong, belum tentu, bisa jadi ngomongnya pakai hati. Makanya ditalqin itu terus bagi orang yang seperti itu. Yuk kembali kepada 10 syarat menjadi seorang ruqyah. Apa syaratnya yang pertama? Salimul akidah. Apa itu? Akidah yang selamat. Selamat dari apa? Dari kejelekan, keburukan, dari kebatilan dan yang lainnya. Apa saja? Nih, banyak nih. Yang pertama, tidak meruqyah kecuali dengan Al-Quran yang matsur, Al-Quran yang ada, tidak dikurang-kurangi, tidak ditambah-tambahi, tidak dirubah-rubah. Yang kedua, tidak berhubungan dengan jin dengan alasan apapun alasannya, untuk kebaikan atau untuk keburukan. Tidak
tidak meminta tolong kepada orang yang berlindung kepada jin. Nah, kita tidak pernah meminta pertolongan apapun kepada orang yang dia punya hadang. Tidak meramal nasib orang dengan metode apapun. Jangan sekali-sekali meramal orang dengan metode apapun, meskipun metode itu memejamkan mata. Contoh gitu ya. Tidak melaksanakan ritual-ritual sesat, bid'ah dan yang lainnya yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Tidak meminta berkah dengan mengusap-usap kuburan atau mengusap-usap keris atau mengusap-usap apa saja benda-benda tertentu begitu. Ya, ini bisa dibaca banyak. Karena kasih waktu kalau banyak mau diingat-ingat karena mungkin ada soalnya nanti di ujian. 20 menit lagi ujian. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Apa itu? Ibadah yang benar. Benar menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Bukan benar menurut manusia, bukan. Apa saja itu? Nih, bersemangat untuk sholat berjamaah 5 waktu. Kalau kata orang kan 5 waktu itu kan tidak wajib. Wajibnya itu yang penting sholat. Jamaah ada jamaah kan yang penting sholat. Atau di masjid itu kan sama saja, begitu kan kata orang kan. Tapi menurut kita enggak, gitu beda. Berjamaah 5 waktu di masjid dengan di rumah itu berbeda. Sama-sama sama-sama sholat tepat waktu, tetapi di rumah dengan di masjid itu pasti ada perbedaan. Dari tingkatan pahala aja yang kata Rasul sendiri itu kan perbedaannya 27 pahala 27. Pernah membiasakan diri dengan begitu, seolah-olah nanti kita itu mewah di hadapan orang, tetapi pada saat kita sendiri dengan Allah gitu berdua itu kita malah kelihatan aslinya kita. Qiyamul lail dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, membayar zakat, berpuasa fardu ataupun puasa sunnah, gemar membaca Al-Quran. Nah, ini sih sebenarnya. Ini gemar membaca Al-Quran ini memang wajib khusus bagi perempuan. Jangan sampai kita menyuruh pasien kita untuk gemar baca Al-Quran, sedangkan kita sendiri sibuk dengan dunia. Ya enggak. Bu, Pak, lakukan ya terapi Al-Baqarah ya full pokoknya 99 hari. Terus pasiennya nanya, Ustaz pernah melakukan? Ya kan yang sakit ibu, bukan saya. Kalau saya sakit mungkin saya melakukan. Ya bisa begitu. Kita harus kenalin. Jujur aja di sini, para ruqyah. Ada yang sudah melakukan terapi 99 hari holistik? Ayo, jujur. Yang sudah meruqyah nih? Belum. Pernah. Oh, pernah kita. Kebenaran kan? Tetap 99. Ayo, pernah enggak? Tapi kalau sudah bisa 99 itu enggak mau berhenti. Dan itu kejadian. Anak sendiri malam. Sampai 3 tahun, 4 tahun, sampai ke sekarang terus itu berjalan. Bisa istiqomah. Dan itu tidak ada hubungannya kita mengobati itu ditacung atau tidak ada sih sebenarnya. Tidak ada. Jangan sampai punya pemikiran kalau anak nggak terapi holistik nanti gimana? Nanti ada pasien, nanti takutnya itu was-was dari setan itu. Tidak ada hubungannya amalan kita dengan ketajaman kita dalam ruqyah nggak ada. Yang terpenting apa yang kita sampaikan kepada pasien lakukan dulu oleh kita. Itu maksudnya. Bu, yang mulai ya Bu ya. Kita yang sendiri tidak yang mulai gitu kan, gitu. Bu, duha ya jangan lupa. Apa Ibu sudah duha gitu. Kita sendiri belum duha gitu, sudah nyuruh orang gitu. Seperti itu ya, contohnya seperti itu. Ini masih kepada ibadah yang benar. Ya, mungkin 2 atau 3 mungkin Allah Ta'ala tidak tahu juga. Yang ketiga adalah matinul khuluq. Apa itu? Akhlak yang mantap. Apa itu? Maksudnya tidak takabur. Akhlak ya. Akhlak, prinsip-prinsip. Tidak ada dusta dalam ucapan-ucapannya sedikit pun. Tidak ada ima'ah. Apa itu? Hanya asal ikut, tidak punya pendirian. Suka ngadu domba antara ruqyah satu dan ruqyah yang lain di hadapan pasiennya. Tidak gibah. Bu, kalau sampean, Bu, saya senang kalau kesini Bu. Beda kalau ke sana. Kalau kesini saya tidak tahu semangat. Kalau sana tidak semangat. Digibahi. Terus memotong pembicaraan orang lain. Jadi pada saat pasien nyaman ngobrol, maksudnya nyaman berkeluh kesah, kita potong, itu tidak baik. Ya. Mencibir dengan isyarat tertentu. Apa mencibir itu?
Contohnya apa? Mencibir dengan isyarat tertentu. Yang gampang aja. Apa kira-kira? Orang ngomong, kita pegang handphone. Mencibir omongannya enggak? Iya. Kita nggak sadar kalau sudah mencibir omongannya gitu loh. Nyaman nggak kira-kira ngomong sama orang tapi orangnya yang kita ajak ngobrol itu dia asik dengan handphonenya, nyaman nggak? Nggak nyaman. Nah ini tidak diperbolehkan. Masih banyak yang lain. Yang keempatnya, qadirun alal kasbi. Apa itu? Mempunyai penghasilan sendiri. Jadi tidak menjadikan ruqyah itu sebagai penghasilan utama. Ujung-ujungnya nanti rebutan pasien. Begitu. Kalau pemaparannya di sini adalah menjauhi sumber penghasilan yang haram. Contohnya apa? Riba. Tukang ruqyah tapi masih punya angsuran riba. Bank dua, bank harian, gitu seperti itu. Menjauhi judi, main selot, meruqyah tapi main selot, gitu kan. Atau ada tindak penipuan, sama pasiennya disuruh bayar segini, ternyata tidak segitu, gitu. Menipu, mempunyai penghasilan sehari-hari, tidak menjadikan ruqyah sebagai bagian utama dalam hidupnya. Terus yang kelima, berwawasan luas. Ini sangat penting. Kenapa? Karena pada saat berwawasan luas, si pasien itu akan mendapatkan banyak pencerahan. Kira-kira apa saja sih wawasan luas itu? Banyak. Dalam membaca Al-Quran atau menulis Al-Quran dia tuh mahir. Memahami bacaan Al-Qurannya sehingga dia bisa mentadabburinya, memberikan wawasan. Dia itu memperhatikan hukum-hukum tilawatil Qurannya sesuai dengan tajwid-tajwidnya, kekhusyuannya, bisa menerangkan permasalahan pasien berdasarkan dalil yang sahih. Ibu kenapa? Oh saya gini Ustaz. Ibu rumah ini kira-kira ibu dapatkan dari mana? Saya masih kredit Ustaz. Nah, hubungkan kredit itu dengan syariat, bahwasanya itu adalah bagian dari riba. Mungkin siapa tahu Allah itu masih berkehendak pada saat dia masih bergelimang dengan riba. Karena sesungguhnya kata Allah itu di dalam Al-Quran itu, khususnya di surat Al-Baqarah 276 itu jelaskan, barang siapa yang memakan riba maka aku beserta Rasulku akan memerangi hidupnya, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Kalau sudah diperangi oleh Allah itu tidak akan mungkin ada kesembuhan. Salah satunya itu menerangkan hukum-hukum ruqyah, hukum-hukum jimat. Bu, ini kata oleh bu, tolong lagi. Anak apa Ustaz? Pokok tak oleh bu. Tidak bisa begitu. Jadi harus disampaikan. Kenapa kok tidak boleh? Gitu. Menurut hadis Rasul bagaimana? Gitu. Seperti jadi orang menurunkan itu dikasih pemahaman dulu. Jangan istilahnya pakai hantar promo pokok tak oleh, tidak bisa. Awalnya orang tua kata Mas tadi gitu kan. Kenapa Ustaz? Ya karena masih belum memahami. Akan itu. Gitu. Memberikan arahan yang benar kepada pasien selepas diruqyah. Contohnya apa? Memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akhlaknya, begitu. Seperti itu. Memberikan contoh yang sekarang terapi mandirinya, seperti itu. Sampai memberikan contoh juga kita mengamalkan dulu, gitu. Seperti itu supaya barokah. Yang keenam adalah kuat fisiknya, qawiyul jismi. Maksudnya di sini apa? Kuat fisiknya, bukan cuma kekar, enggak. Bersih badannya, bersih pakaiannya, kan tidak bagus juga kan mau meruqyah bau pelo gitu kan, terus bau keringat gitu kan, terus antara parfum kasturi yang dipakai dengan keringatnya bercampur gitu, ya mabuk bukan karena reaksi nanti, mabuk karena badan meruqyahnya gitu kan, bersih tempat tinggalnya. Oh, saya nggak bisa meruqyah ke tempat jenengan kalau ke tempat saya bisa, tapi tempatnya nggak disapu, sabun minyak gitu kan. Jadi, mungkin dia mualnya bukan karena dibacakan ruqyah, tapi mualnya karena melihat kotor tempatnya gitu kan. Bangun sebelum fajar itu memperkokoh jiwanya, tidak gampang sakit. Ini sukuni sakit, kening ojen sukuni sakit, gitu. Masa udah meruqyah kayak sakit gitu kan. Mau menyembuhkan orang gimana kalau dirinya sendiri sakit-sakitan terus, kan lucu gitu kan.
repot gitu loh. Tidak gampang sakit, tidak merokok begitu. Kenapa tidak merokok? Karena salah satu makanan setan itu rokok. Salah satu makanan setan itu rokok. Kenapa? Karena ini sesuai dengan fakta. Ana beberapa kali meruqyah itu pada satu kesurupan, khususnya di wilayah pedesaan itu biasanya kan ekeng goreng disaksikan orang banyak itu kalau ada yang kesurupan. Pada saat diruqyah di tempat orang lihat banyak itu, di situ ada yang ngerokok, itu ketawa biasanya jinnya. Itu teman saya. Itu beberapa kali nih kejadian kepada anak. Itu teman saya Ustaz, itu teman saya. Biarin sudah teman kamu, yang terpenting kamu keluar kan begitu. Itu dituduhi itu orang yang merokok. Itu makanan saya itu asapnya itu. Karena rokok itu bagian dari apa kira-kira? Perbuatan yang sia-sia. Perbuatan sia-sia apa? Mubadir. Apa kata Allah dalam Al-Quran dengan mubadir itu? Inna mubadiru karena ikhwana syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubadir itu adalah teman-teman setan. Allah yang menyebutkan. Terus saya nggak bilang orang perokok itu teman setan. Allah yang bilang. Bukan saya. Memang Allah nggak bilang langsung perokok, enggak. Perbuatan mubadir. Sia-sia. Sia-sia itu bisa lewat rokok, bisa lewat waktu. Ingat Bu Ibu, waktu buat tiktokan dan waktu buat tilawah itu harus dibedakan. Jangan sampai tiktokan 5 jam, tilawahnya cuma setengah jam. Ya, berarti nyanyiakan waktu juga sama sebenarnya. 7. Menguasai diri sendiri, mujahidun binafsihi. Apa maksudnya itu? Nih, bisa menjauhi segala yang haram. Menguasai diri sendiri ya, menjauhi tempat-tempat bermain yang haram, menjauhi tempat-tempat maksiat, senantiasa adadun basar, menundukkan pandangan bagi laki-laki. Jangan sampai meruqyah akhwat di depannya, nanti terkesima dengan orangnya, lupa dengan ayatnya. Dan ini kejadian. Betul, ini kejadian. Sudahlah, tobat dah. Kalau sudah di depan itu setan itu benar. Makanya kenapa metode SOP-nya Rehmati itu kalau umpamanya meruqyah seorang akhwat dari belakang, dari punggungnya, dan itu pun juga ada jarak. Jangan ada sentuhan kalau memang tidak perlu. Dan kalau umpamanya memang menyentuh, hanya boleh di area kepala, tidak boleh area lain. Sampai sebegitu. Jangan menyanyiakan waktu, jangan takabur, ujub, macam-macam. Hindari musik dan nyanyian. Menjadi seorang peruqyah tetapi saya pakai headset di sini, di dalam lagunya lagu rock terus. Ya salah gitu kan. Yang ke-8, teratur dalam urusannya. Seorang peruqyah itu harus teratur dalam urusannya, bisa memanajemen waktunya. Contohnya apa? Memperbaiki penampilannya atau performannya. Kan termasuk urusannya dia kan, memperbaiki performan itu, penampilan itu, pakaiannya atau apanya gitu. Tidak menerima beberapa pasien sekaligus di waktu yang sama. Paham ya? Tidak menerima beberapa pasien sekaligus di waktu yang sama. Maksudnya di waktu yang sama bisa jamnya, bisa harinya. Karena apa? Karena kalau umpamanya terbengkalai satu, nanti akan mendolimi satu itu. Begitu. Jangan gampang membatalkan janji dengan pasiennya. Jangan gampang membatalkan janji. Karena sudah dirindukan, sudah ditunggu-tunggu, ternyata dibatalkan tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada udzur syar'i. Yang kesekiannya, tidak merubah jadwal semaunya sendiri. Harusnya besok jam 4, sekarang aja Bu, kalau sekarang saya bisa, besok malah tidak bisa. Aku gitu, bingung orangnya itu. Kalau sekarang saya bisa, jam berapa Ustaz? Sekarang pokoknya sudah gitu. Sana belum masak, belum apa mungkin gitu kan. Tidak menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga yang menentang Islam. Ini juga banyak juga dengan apa namanya, yang sudah dianggap tidak boleh ada di Indonesia. Contohnya apa? Contohnya lembaga Islam apa yang tidak boleh, yang sama Indonesia itu sudah di blacklist. HTI. Contohnya kita jadi bagian dari HTI. Contohnya itu yang tidak diperbolehkan. Hindari berselisih antar peruqyah, baik secara pribadi ataupun secara kelembagaan. Yang ke-9,
itu adalah menghargai waktu. Harisun ala waqtihi, menghargai waktunya. Seorang peruqyah itu harus bisa hindarkan tidur setelah sholat subuh. Nah, berarti peruqyah kemarin subuh kita itu, nah berarti ada gangguan tuh. Ada gangguan tuh. Yakin harus diruqyah dulu itu sebelum meruqyah orang lain. Tidak berlama-lama berdakwah tanpa alur yang jelas. Asik dakwah sampai 2 jam 3 jam, pasiennya sampai bosan gitu karena alurnya juga tidak menentu kemana alurnya. Tidak memberikan pencerahan kepada dia. Asik aja sendiri ngoceh terus begitu tanpa ada wawasan yang jelas gitu. Mungkin yang disampaikan itu berbeda dengan apa yang masalah yang dikeluhkan oleh pasien. Menghabiskan waktu untuk menambah ilmu dengan membaca, menghadiri kajian dan lain-lain. Jadi waktunya itu untuk kajian-kajian, untuk nambah-nambah ilmu, upgrade ilmu begitu. Atau untuk tilawah, atau untuk mendengarkan murojaah atau apa macam-macam. Selalu berzikir di setiap waktu dan keadaan. Minimalnya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hindari berlama-lama dengan HP, baik TikTokan, FB-an, WA-an, IG-an dan lain-lain. Makanya kalau ada yang WA ke Ana itu agak-agak lama itu karena Ana memang jarang megang HP. Kalau enggak WA gitu, makanya. Karena kalau sudah terbiasa dengan, makanya Ana tuh tidak suka dengan game. TikTok itu tidak suka karena Ana yakin kalau Ana sedikit aja sudah mulai mengetahui asiknya, Ana pasti akan meninggalkan kebaikan-kebaikan dia enggak. Karena kita tuh nggak tahu asiknya sih, maka dari itu kita nggak tertarik. Tapi pada saat mengetahui asiknya, sedikit saja kita mengecap asiknya saja TikTokan itu, kita sudah mulai tertarik itu, lebih fokus ke TikTok nanti berjam-jam di situ. Tilawahnya nggak ada sama sekali. Biasanya tiap setelahnya 5 waktu kita tilawah bareng setengah jam, 15 menit. Ternyata lebih asik TikTokan. Dengan dalih apa? Berdakwah lewat TikTok. Gitu kan. Banyak kan sekarang berdakwah lewat TikTok itu kan. Ruqyah pun juga bisa lewat TikTok banyak. Kenapa harus TikTok sih sebenarnya? Tanpa TikTok pun juga ada masalah. Yang terakhir adalah bermanfaat untuk sesama. Nafi'un li ghairihi. Apa itu? Melaksanakan hak kedua orang tua. Seperti tadi disuruh ya manut. Dulu belum jadi peruqyah manut, sekarang jadi peruqyah harus lebih manut. Begitu. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan di sekitar rumah. Mungkin kegiatan RT, mungkin pemakaman, ada yang wafat gitu. Kita sibuk dengan begitu, lebih semangat. Maaf menjelaskan, airnya habis. Air, oh dihidupkan itu, dihidupkan mas, dihidupkan. Kemana Itu. Ya, dihidupkan semuanya, teman. Nah begitu. Kalau malu bertanya, sesat di jalan. Iya enggak? Iya, karena gimana Anda yang tahu dengan teman-teman. Apa saja sih objek yang bisa diruqyah? Mungkin ini pertanyaan antum dari tadi. Apa saja sih yang bisa diruqyah itu? Yang pertama adalah manusia. Yang kedua adalah hewan. Yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Bisa. Anda sendiri meruqyah bidara. Ana ruqyah dengan yang tidak diruqyah perkembangan jauh 10 hari saja. Perkembangannya yang tidak diruqyah itu tetap aja seolah-olah tidak besar. Tapi yang diruqyah setiap hari selama 10 hari itu langsung besar. Betul ini sudah anak praktek. Makanya anak ngomong itu praktek duluan. Begitu. Bukan karena materi, bukan. Materi ini ternyata sudah anak lakukan. Caranya pakai apa? Hah? Ada tiupan apa? Tiupan. Tiupan. Iya, keker badan nggak bidara itu, berdedurin itu. Ya kita ngeliat lah gitu kan, mana sentuhan juga nggak mungkin gitu kan, pegang juga nggak mungkin, ya tiupan lah. Gitu. Tidak usah dipertanyakan lagi, yang cerdas makanya. Kalau seperti maulid itu, dicantol di anu. Apa? Apa itu? Apa itu? Ancak itu? Tidak tahu. Ancak kayak apa ancak? Ancak ini kalau kita mau nanti apa segala macam. Tempatnya kue. Iya, yang biasa di desa-desa itu. Diapain? Ditaruh di pohon. Yang berbuah. Jangan sihir kalau. Enggak, kita wadahnya aja itu cuma. Itu dicandolkan gitu. Supaya apa? Tambah lebat katanya. Katanya. Secara akal aja tidak ada masuk akal gitu kan. Apa
mengandung apa sih itu terhadap pohon itu supaya cepat tumbuh? Ada sebenarnya dari akalnya sudah ada masuk itu. Berarti kan secara filosofinya itu sudah ada. Karena gini, kalau filosofinya katanya kebanyakan yang di desa itu karena untuk nanti kalau ketika maulid lagi buahnya tambah banyak. Anak nanya itu filosofi atau mitos? Mitos itu sudah haram hukumnya. Kembali ke situ aja sudah. Berarti kalau tidak ada penjelasan ilmiahnya itu masuk syirik. Masuk syirik. Kecuali kalau memang tidak ada penjelasan ilmiah tetapi ada unsur-unsur spiritualnya, umpamanya sesuai dengan dalil atau sesuai dengan sunnah atau sesuai dengan cerita-cerita para sahabat, asar sahabat itu boleh dan wajib untuk. Ada yang ilmiah, pakai telur bebek dilubangi, jualnya ditaruh di daerah akarnya itu untuk gizi. Ya itu masuk akal. Entah mengandung apa gizinya dari telur ayam itu Allah a'lam kan, kita bukan ahlinya kan ya. Makanya kita kalau bukan ahlinya serahkan pada ahlinya. Mungkin itu menjadikan pertumbuhan yang ekstra dari yang lain boleh saja. Gitu. Tumbuhan, rumah, pekarangan, air, meruqyah air boleh, meruqyah herbal dan lain-lain. Seperti itu. Nah, dalam konsep rehabilitasi apa saja objek yang bisa diruqyah? Tadi itu konsepnya konsep umum ya. Yang ini khusus konsepnya rehabilitasi. Apa saja sih sebenarnya? Yang pertama yang bisa diruqyah itu adalah qalbu manusia untuk menenangkan, untuk menstabilkan jiwa manusia itu. Yang kedua untuk jasad manusia, di mana jasad itu jikalau memang ada penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh gangguan-gangguan setan, jin atau sihir, insya Allah itu akan terlepas pengaruh-pengaruhnya. Yang ketiga rumah dan tempat usaha, sama dengan yang tadi. Yang keempat kantor, kebun, bengkel dan yang lainnya, sama. Yang kelima binatang dan tumbuhan, sama juga. Ya, mungkin lebih lengkap versi rehab kayaknya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Apa sih sebenarnya keberhasilan dari ruqyah itu? Apa saja keberhasilan dari ruqyah? Ruqyah itu bisa dianggap berhasil oleh orang itu apa kira-kira? Kenapa kira-kira? Ada perubahan. Yang pertama adalah faktor proses sembuh. Ada perubahan, sudah mulai nyaman. Yang awalnya sesak, berat, menjadi longgar. Meskipun istilahnya ada tapi sedikit. Prosentasenya sekitar 50-60 lah gitu. Daripada 0% sembuh itu 60. Nah, ada proses kesembuhan. Meskipun tidak sembuh secara langsung, ada sih sebenarnya sembuh secara langsung sembuh gitu. Seperti Mas ya, Ibu ya, awalnya tidak bisa dengar di telinga kanan, kiri. Kanan ya. Di saat diruqyah langsung seketika itu langsung bisa dengar. Nah, Masya Allah begitu. Kan semua tergantung Allah. Sudah Mas, hidup. Sudah hidup. Dimatiin kalau sudah penuh. Ada orang lagi ya? Oh, kalau penuh dimatiin ya Mas. Yang kedua, tauhidnya si pasien itu meningkat, ketergantungannya kepada Allah, tawakalnya itu meningkat, meyakini bahwasannya Allah itu memang benar-benar zat yang tidak bisa ditinggalkan dalam hidup saya. Apapun hidup saya itu selalu dikaitkan dengan takdir Allah, baik takdir baik ataupun takdir buruk. Kadang kan orang tuh tidak memahami takdir itu. Ketahuan meningkat. Yang ketiga adalah dia lebih mengenal tentang sunnah. Oh ternyata sunnah ya ini ya. Oh ternyata mengamalkan ini sunnah ya, begitu. Contohnya apa kira-kira? Mengamalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Banyak orang kan tidak mengenal itu, gitu kan? Mengamalkan sholat sunnah suruh, yang dimana kata Rasul itu pahalanya sama dengan haji dan umroh, gitu kan? Itu dikenalkan supaya orang, bila aku udah bisa haji, gitu. Sebenarnya tanpa haji ke situ pun mengamalkan sholat sunnah suruh itu pun juga di hadapan Allah sama saja. Tapi orang kadang-kadangnya kan lebih termotivasi untuk datang, bukan pahalanya. Sedangkan kita sudah butuh pahalanya, bukan butuh datangnya saja. Pahala di hadapan Allahnya yang kita buru sebenarnya. Seperti itu. Lebih mengenal kepada sunnah-sunnah yang awalnya dia tidak mengenal. Makanya itu kita butuh wawasan sehingga bisa memberikan wawasan sunnah. Yang keempat itu
melepaskan kesirikannya dari orang tersebut. Yang biasanya dia itu tidak bisa jauh dari sabuknya, sekarang sudah bisa melepas sabuknya gitu. Contohnya yang di mana di tokonya biasanya ada ini, yang awalnya dia itu tergantung kepada yang ditempel, sekarang sudah tidak ada tempelan-tempelan gitu. Terus mulailah dia istiqomah dalam kesolehannya atau kesolehannya. Mulai istiqomah mengamalkan ibadah-ibadahnya, lebih banyak menghabiskan waktunya untuk amal solehnya daripada duniawi. Yang ke-6, dia lebih mensyukuri keadaan yang sekarang daripada meratapi. Mau sembuh, mau tidak, mau sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Pada saat kita itu diberikan ujian, pada saat kita diberikan diberikan kenikmatan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jadi sama-sama alhamdulillah tetapi beda gitu. Lebih mensyukuri. Kembali kepada la in syakartum la azidannakum. Pada saat kalian bersyukur kepadaku, pasti aku akan tambah nikmat kepada kalian. Kembali kepada ayat itu. Makanya apapun disyukuri. Yang ke-7 adalah lebih memberikan sifat sabar dalam menghadapi semua ujian-ujian yang didapat oleh pasien kita itu. Jadi lebih memberikan motivasi untuk lebih banyak sabar. Terus yang terakhir adalah hijrahnya pasien kita tersebut itu adalah keberhasilan ruqyah kita. Kalau kita melihat dia itu sudah mulai hijrah, mulai berubah, lebih istiqomah, lebih soleh, lebih solehah, insyaallah. Itu ada keberhasilan ruqyah. Inilah kurang lebih 8 poin keberhasilan ruqyah. Nah, ini diagram keberhasilan menurut versi dari Hayapati. Ini buat Anda, buat kita yang dulu di sini. Diagram keberhasilan. 10% diagram yang atas itu adalah menyimak apa yang disampaikan. 30% itu mencatat apa poin-poin yang penting bagi kita. 50% itu pendengaran, harus standby dengan khusyuk. Gitu. Terus 70% itu demonstrasi, harus diamalkan nanti di rumah. Baru ini terciptanya 100% nanti menciptakan pengalaman yang istilahnya nanti antum bisa merasakan sendiri dari ilmu-ilmu yang disampaikan di sini pada saat ditularkan kepada pasien-pasiennya antum, insya Allah banyak bermanfaat di situ. Ini menurut versi dari Rehapati pada saat ada kajian-kajian seperti ini. Tuh, apa sih sebenarnya kegagalan ruqyah itu? Kalau tadi keberhasilan, kalau sekarang kegagalan ruqyah. Yang pertama adalah kegagalan dari pasiennya, kesalahan dari pasiennya nih. Ada 2 macam. Yang kedua kegagalan ruqyah dari kesalahan peruqyahnya. Kesalahan pasien atau marki apa saja yang menyebabkan ruqyahnya itu tidak manjur, yang menyebabkan ruqyahnya itu gagal. Yang pertama, tidak mau bertaubat dari dosa-dosanya, masih terus aja dengan dosa-dosa itu. Di ruqyah berapa kali pun juga kalau tidak mau bertobat ya begitu dan begitu aja. Terus yang kedua, dia masih bergelimang dengan kesyirikan. Masih ada jimat yang dieman-eman, masih ada pendam-pendaman yang tidak dibongkar. Itu tidak akan bisa. Yang ketiga adalah dia masih senang dengan perbuatan maksiat atau perbuatan yang mubadzir. Si senang tiktokan, si senang FB-an, si senang berkholwat dengan yang bukan mahramnya gitu. Seperti itu.
Yang keempat, dia tidak mau diruqyah, meskipun sudah diruqyah tapi hatinya itu gerundel. Sebenarnya aku itu tidak percaya dengan ruqyah itu, tapi akan ada enak sama suami, dia enak sama istri, dia enak sama orang tua. Ya akhirnya mau aja lah, tapi tidak didengar sama aku kan gitu. Gerundel hatinya itu karena hakikatnya dia tidak mau diruqyah. Dia ragu, dia menolak, terpaksa atau dipaksa. Memang masih ada jimat yang disayangi. Pada saat diruqyah ada jimat. Ini terjadi. Pada saat diruqyah ternyata dia masih pakai jimat. Anak pernah terjadi dan tidak ada reaksi apa-apa. Pada saat anak tanya, kira-kira masih pegang jimat-jimat enggak? Oh iya, Ustaz. Untungnya dia jujur. Oh iya, Ustaz. Ini dari Kiai A. Ini saya dikasih ini. Oh, ini kalau maunya memang mau diruqyah ini harus dibakar dulu. Ya boleh Ustaz, dibakar. Dibakar aja dia langsung muntah-muntah. Belum dibacakan. Baru dibakar jimatnya ini sudah muntah-muntah. Gitu. Sudah kejadian. Yang kelima, tidak ada upaya untuk hijrah males. Hijrah boleh gitu kan. Apa jangan nimbang kau bela lacola, suruh jangan ke masjid gitu kan. Contohnya begitu. Sedekah boleh, kowe benar orang suruh sedekah gitu kan. Begitu. Kesalahan dari pasien. Kesalahan dari pasien untuk selanjutnya ini. Lanjutannya yang barusan. Tujuannya hanya untuk sembuh saja. Yang keberapa ya? Yang ke-7? 6 ya? Tujuannya hanya untuk sembuh saja. Tidak ada tujuan lain. Yang terpenting penyakitnya disembuhkan saja. Tujuannya begitu. Kebanyakan gagal ruqyahnya. Selanjutnya, dia tidak mau belajar Al-Quran atau mengamalkan sunnah. Pokoknya kehidupan dia tidak mau aja ada Al-Quran gitu. Mau baca Al-Quran tidak mau belajar Al-Quran tidak mau kajian tidak mau, apalagi suruh melaksanakan sunnah dia juga tidak mau gitu. Seperti itu. Yang selanjutnya, sering mengeluh dan putus asa. Ngeluh terus. Gimana Ustaz? Sudah 4 tahun Ustaz gitu. Mengeluh terus putus asa. Biarin Ustaz, kalau tidak sembuh ya tidak apa-apa sudah Ustaz. Nah begitu Ustaz. Terus ritual syirik masih tetap dilakukan di belakang kita atau di depan kita secara terang-terangan. Terus malas untuk ruqyah mandiri gitu. 5 menit lagi ujian. Kesalahan peruqyahnya. Apa saja kesalahan peruqyahnya sehingga mengakibatkan ruqyah itu tidak berhasil? Yang pertama adalah kondisinya belum siap. Apa kondisinya? Belum menyiapkan kondisi jiwa dan jasad dari pasiennya itu. Belum menyiapkan jiwanya, bahwasannya seperti tadi dia diagnosa, setelah didiagnosa yang keduanya apa tadi? Disampaikan bahwasannya mukjizatnya Al-Quran seperti itu. Yang ketiga tazkiyatun nafs dan selanjutnya. Yang kedua, kalau kondisi belum siap, kayaknya salah diagnosanya. Diagnosanya tidak tepat, pendiagnosaannya tidak tepat. Biasanya peruqyah itu fokusnya kepada penyakit jasadnya saja yang ditanya gitu. Sedangkan pada inti penyakitnya itu, ruhnya itu tidak pernah disentuh. Biasanya fokus kepada penyembuhan jasadnya. Yang ketiga adalah salah niatnya. Niatnya amplop, lalu mendesak atau sekat mendesak, berak sekat. Tuh, lesolah sedana, berak sekat gitu kan. Jadi orientasinya sudah amplop. Seperti itu. Yang keempat, menyalahi sunnah. Contohnya apa? Mencampurkan antara sunnah dengan ritual yang bid'ah. Yang kelima itu ada takut, ragu, riak dalam terapinya. Yang ke sekiannya salah tempatnya. Tahu salah tempat?
Meruqyah di tempat bordel atau di tempat atau meruqyah di diskotik. Sing Gitu kan? Meruqyah di tempat judi. Gimana Ustaz supaya tempat judi saya tuh ramai lagi di ruqyah? Kan lucu gitu kan? Kalau kita karena butuh uang, ya sudah gitu. Ruqyah di situ, ya salah sudah tempatnya sudah. Nah itu ada loh, ada yang menghubungi anak, pernah menghubungi anak begitu. Diskotik, terus iya betul, diskotik, terus tempat pelacuran, terus tempat itu, tempat judi itu. Minta diruqyahkan supaya laris, kan aneh gitu kan? Nah salah target, ya salah targetnya hanya sembuh semata, gitu, dengan kepastian tenggang waktu. Gitu. Salah teknik itu seperti apa? Mencampurkan dengan teknik-teknik yang tidak disyariatkan. Ayat kursi dicampurkan dengan tenaga dalam seperti tadi. Nah, gitu. Yang kesekiannya adalah kurang wawasan, tidak memberikan pendampingan, mengajarkan terapi mandiri, dan membiarkan pasiennya itu tanpa sebab, tahu-tahu sudah ditinggalin ya pasiennya, tidak diurus begitu. Karena kurang wawasan. Karena mungkin pasiennya itu terlalu banyak nanya. Biasanya gitu, kalau pasien yang ini kan dia enggak, Ustaz ini gimana ini? Sudah dijelaskan. Tapi Ustaz kalau gini. Ustaz, tapi kalau saya gini. Gitu. Tidak selesai gitu. Ya butuh kesabaran gitu untuk mendampingi beliau. Yang kesekian kalinya adalah bacaannya kurang tepat. Makanya ini memang di grup ya ada apa namanya? Ada tafsir Quran. Di grup itu bersanad ya. Jadi itu diikuti. Tuh, ini yang penting. Bagaimana cara mendiagnosa? Yang pertama adalah tanyakan apa keluhannya. Setelah itu ajak dia untuk bertaubat. Setelah itu bagaimana riwayat spiritualnya? Tahu riwayat spiritual, ibadah-ibadahnya. Ibadah-ibadahnya selama ini bagaimana? Sholat bolong-bolong, atau dia punya dendam, atau punya apa? Pokoknya spiritualnya, dari ruhnya. Terus ajari dia untuk tawakal, hanya meminta kepada Allah. Terus kenalkan dia dengan tauhid dan akidah yang benar. Terus kenalkan dia sunnah dan bid'ah, bisa membedakan mana yang sunnah, mana ini yang hanya mitos ataupun bid'ah semata. Harus bisa membedakan. Terus harus dia merubah akhlaknya menjadi akhlakul karimah. Lepaskan semua penyakit-penyakitnya dan diganti dengan akhlak-akhlak yang baik. Sabar, penyayang, tidak gampang marah. Terus hijrahlah secara kafah, secara sempurna, baik hijrah secara penampilan maupun hijrah secara ibadah. Baik, banyak hijrah secara penampilan banyak. Pakai apa? Pakai cadar, tapi di TikTokan masih geol-geol gitu kan. Sudah? 2 menit lagi. 10 metode ruqyah mandiri. Ada 10 macam metode ruqyah mandiri. Yang pertama adalah dengan membaca tilawatil Quran. Caranya bagaimana? Sebelum membaca tilawatil Quran, surat apapun, niatkan untuk meruqyah diri sendiri. Ya Allah, jadikanlah ayat-ayat yang aku baca, ya Allah, untuk meruqyah diriku. Jikalau di dalam diriku, ya Allah, ada gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan khodam, maka lepaskanlah lewat ayat-ayat yang aku baca ini, ya Allah. Dan jadikanlah keberkahan yang sempurna bagi hidup hamba, ya Allah, bagi jiwa hamba dan jasad hamba. Begitu minimalnya. Harus ada ikatan, akad dengan Allah itu sebelum membaca. Makanya kita nggak bisa berhubungan dengan anak orang sebelum diakad dulu. Sama. Allah pun juga butuh akad dulu sebelum harapan kita, tujuan kita. Yang kedua adalah usapan 30 yang diusapkan kepada seluruh tubuh termasuk kepala, bahu, dada, perut, paha, kaki dan tangan. Terus terapi dengan metode MP3 ruqyah, visual ruqyah.
minum, metode bekam ataupun metode herbal sama saja. Terus dengan metode air hujan, dengan catatan adalah airnya yang ditampung itu langsung dari langit, bukan dari talang. Langsung dari langit, itu keberkahannya luar biasa. Baik diminum ataupun dimandikan. Langsung mandi Ustaz. Harus Lebih bagus. Lebih bagus. tanpa ditampung. Tanpa ditampung, langsung mandi. Tapi reaksinya lebih dahsyat. Jadi antum harus siap-siap. Anak tidak pernah. Berapa kali? Katanya kalau anak yang nakal juga bisa. Bukan katanya, memang iya. 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 Anak yang nakal di ruqyah di hujan-hujannya tanpa bersepatu atau bersandar. Iya tadi malam di HP. Iya. Bukan. Ya anak sudah menjalankan. Gitu. Jangankan anak yang nakal, bapak yang nakal. Betul tidak? Betul, ibu-ibu ketawa. Tapi ibu-ibu yang nakal belum pernah kenal. Jujur aja. Tapi kalau bapak yang nakal pernah kenal. Gitu. Jadi dan nakal lagi. Kebetulan belum ketemu ibu yang nakal. Ya mungkin ya. Karena ibu kan kadang pintar, kenakalannya itu disembunyikan kan pintar beda. Gitu. Air hujan. Jadi air hujan dari langit. Jadi istilahnya meskipun dari langit itu sedikit, dapatnya cuma seperempat gelas, dahsyat. Dicampurkan aja dengan air biasa itu kalau untuk minum. Kalau untuk mandi campurkan dengan air mandi, dahsyat. Insyaallah. Atau bisa jadi itu kalau minum di minuman terakhir. Kalau maunya buat minum makan, banyak makan pakai air biasa, terakhirnya atau mau mandi biasanya terakhir pakai itu. Bisa. Air hujan. Ayatnya apa? Ayat ruqyah ditambah dengan Al-Anfal ayat 11. Kalau Khusus untuk air hujan. itu disiramkan ke sumber air atau sumur? Boleh air hujan itu. Setelah diruqyah disiramkan ke sumur atau sumber air. Iya, boleh. Terus metode zikir pagi dan petang. Sama dengan tilawah ini. Jadi diniatkan dulu, ya Allah, aku berniat untuk zikir pagi saat ini. Ya Allah, jadikanlah zikir pagiku ini, ya Allah, tabarukiah diriku. Jikalau di dalam diriku ada gangguan setan yang membuat dilepaskanlah lewat zikirku ini, ya Allah. Jadikanlah semua doa-doa ini menjadi barokah bagi hidupku, bagi jasadku. Ya, seperti itu. Kadang malas doa itu kadang. Tidak perukiah, tidak pasiennya kadang suruh berdoa itu malas kadang. Sedangkan malas berdoa itu penting. Yang ke sekiannya adalah bertawassul. Apa bertawassul ini? Berwasilah dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan itu. Ingat kebaikan itu. Ini yang terjadi pada tiga orang yang masuk dalam gua dan guanya tertutup dengan batu selama ratusan tahun ya. Selama 350 tahun ada yang di hadis yang lain itu 100 tahun. Apa yang dilakukan oleh tiga orang itu? Yang pertama itu bertawasul tentang kebaikan kepada ibunya. Ya Allah, aku selama hidup tidak pernah meninggalkan ibuku dan aku tidak pernah menyakiti ibuku. Jikalau Engkau ridho, ya Allah, semua kebaikan-kebaikanku kepada ibuku, semoga Engkau ridho menjadikan ini batu ini bergeser, ya Allah, sehingga aku bisa keluar dengan kebarokan dengan kebarokahan dari kebaikan-kebaikanku kepada ibuku. Yang satunya lagi juga begitu. Ya Allah, aku selama ini bersedekah subuh terus tiap hari terhadap satu orang, ya Allah, sehingga Engkau ridho. Jika Engkau memang ridho, jadikan sedekah subuhku itu, ya Allah, bisa menggeserkan. Ketiga-tiganya ternyata dirodai dan tergeser. Seperti itu. Itu namanya tawasul. Ya disampaikan, bukan tidak ikhlas, enggak. Beda antara tidak ikhlas dengan tawasul itu berbeda. Seperti itu. Boleh. Dengan membaca Al-Baqarah, ini dahsyat. 2 juz setengah ditempuh dengan 1 putaran boleh, 5 putaran boleh, yang penting 1 hari. Hitungannya itu dari maghrib sampai dengan asar. Jangan sampai maghrib lagi. Hitungannya 2 juz setengah ya. Dengan daun bidara. Daun bidara ini 1 gelas 7. Jadi kalau umpamanya mau 10 liter tinggal dikira-kira berapa gelas, dikalikan 7. Biasanya kalau 1 galon itu 260 helai. Biasanya itu lebih dahsyat daripada cuma 7. Bisa boleh 7 tapi enggak begitu dahsyat. Beda sama dengan 260. Yang paling baik itu langsung kita ambil daunnya waktu daunnya itu masih segar. Iya. Yang paling baik itu yang langsung ambil segar langsung
terakhir adalah terapi air laut. Bisa jenengan ke pasir putih gitu. Anak, istri anak-anak itu selalu kalau pasir putih selalu terapi. Muntah-muntah. Baru niat mau ruqyah gitu, baru masuk ke air aja itu sudah ngerenyeng, itu sudah kaki itu sudah semuanya sampai ke kepala. Katanya istri anak itu memang ahli hipnotis mas, awalnya masternya hipnotis, sampai ke Hong Kong karena untuk ngajarin hipnotis istri anak. Tanya tuh Mbak Tuti awalnya sudah langsung ditebak sama istri, sudah langsung ditebak. Dan makanya jadi untuk simpul-simpul sihirnya dari hipnotis itu masih ada sedikit-sedikit. Jadi kalau di ruqyah itu tadi malam ya Mas Ul, tadi malam itu kesini apa namanya sama Ustaz Mol sama Arifin itu bersih-bersih.